Tuku mie, tuku sawu. Kembali lagi dengan saya, Ferdi Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peziarah Nakula, tetap semangat, tetap fokus, tuntaskan ziarah ini. Ini adalah agenda terakhir sebelum wisuda. Tetap fokus, tetap semangat, buktikan bravonya. Lanjut, kita akan mengulas pada segmen kali ini, segmen Mata Sambo kali ini akan membahas biografi singkat Raden Fata. Raden Fata yang bernama kecil Jinbun. Hop, tenang dulu, Jinbun. Ingat-ingat ya, Jinbun, bukan jin-jin yang didemit-demit kayak di sawu itu. Sawu sekarang sudah rubuh, sudah jadi bonsai. Bonsai sawu. Jinbun atau Jimbun adalah putra Brawijaya yang kelima alias Kertabumi. Raja terakhir Majapahit dari seorang selir Cina, Xiu Banqi. Nah, itu nama orang ya, bukan nama hewan. Xiu Banqi, putri Tan Gohuat dan Xiu Teyo dari Gresik. Malah jadi Cina. Oke, tenang. Seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syekh Bantong. Karena permaisurinya yang berasal dari Campa merasa apa? Merasa cemburu. Zaman dhisik wis enek cemburu wong. Brawijaya terpaksa memberikan selir Cina yang saat itu sedang hamil kepada putra sulungnya yaitu Arya Damar. Hop, ingat-ingat, Arya Damar ini nama orang. Damar kalau pikirannya para peziarah ini mesti Damar lampu loh sing. Nah, itu tak syuting. Di balik layar ada itu. Arya Damar itu nama orang yang menjadi Bupati Palembang. Setelah melahirkan Raden Fata, putri Cina dinikahi Arya Damar yang kemudian melahirkan Raden Kusen. Ingat, ini di dalam biografi ini banyak sekali nama-nama orang. Anda harus mengingat. Terus nanti ada apa? Tahun-tahun lahir, tahun-tahun wafat. Jadi Anda ziarah itu gak Anda cuman mengirimkan Fatihah terus mulai gak awakmu ya kudu ngerti apa biografi ini ulama-ulama wali-wali sing mbok ziarahi. Jadi poinnya double kill. Melahirkan siapa tadi? Raden Kusen. Babat Tanah Jawa menyebutkan Raden Fata menolak menggantikan Arya Damar menjadi Bupati Palembang dan akhirnya beliau kabur ke Pulau Jawa ditemani Raden Kusen. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit, sedangkan Raden Fata pindah ke Jawa Tengah membuka hutan Glagah Wangi. Ingat ya, hutan Glagah Wangi menjadi sebuah pesantren atas isyarat Sunan Ampel. Jadi di daerah sana ngene alas Glagah Wangi maui debabat geruwadak dadi pondok. Makin lama, makin hari makin tua, pesantren Glagah Wangi semakin maju. Brawijaya yang berada di Majapahit khawatir kalau Raden Fata berniat memberontak. Jadi zaman biyen wis usum wong prok-prok nih wis usum. Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi Adipati Terung ya, bukan Terong. Ingat-ingat itu para telinga peziarah, ingat-ingat di bis-bis itu Anda harus tetap semangat, tetap fokus pada layar ini, video saya ini, semoga yang disemogakan tersemogakan. Adipati Terung, bukan Terong, diperintah untuk memanggil Raden Fata dan dihadapkan ke Majapahit. Brawijaya merasa terkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Fata sebagai putranya. Raden Fata pun diangkat sebagai bupati dan bergelar Raden Jimbun. Bentar, save. Ini termasuk, bentar ya, saya sebutkan namanya aja. Raden Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidina Panatagama. Insya Allah nama terpanjang di dunia. Sedangkan Glagah Wangi diganti nama menjadi Demak. Nah, berarti sebelum Demak itu ada Glagah Wangi dengan ibu kota bernama Bintara yang biasanya orang kenal itu Demak Bintoro. Nama Demak sendiri diambil dari bahasa Jawa yaitu Demek yang artinya tanah becek.
Jadi awakmu lek gawe omah ning dhuwur ndut kuwi insyaallah tanggamu bangsane welut. Karena pada saat itu Gelagahwangi dibangun di atas tanah yang becek atau berair. Perang antara Demak dan Majapahit diberitakan dalam naskah Sahabat Tanah Jawi. Lek gak jelas teko penjelasanku, awakmu kabeh iso maca langsung ning buku Sahabat Tanah Jawi. Dikisahkan Sunan Ampel melarang Raden Fatah memberontak pada Majapahit karena meskipun berbeda agama, Brawijaya tetaplah ayah dari Raden Fatah. Tepat saat Brawijaya moksa. Moksa itu artinya cara penake ngomong iki beli apa uang sing wis arep mati terus akhirnya nyepi terus hilang. Lah iku moksa. Apa jasadnya gak ketemu. Nah, tepat saat Brawijaya moksa akibat serangan Kediri di bawah Girindawardana, itu mungkin nama partai Gerinda diambil dari ini kayaknya loh. Kalau menurut saya pribadi kayaknya seperti itu. Girindawardana. Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak Bintara yang ditandai dengan sengkalan ya. Sengkalan bukan sangkalan, apalagi selangkangan. Harus tetap fokus karena gimana ya kahanannya wis kayak ngene iki. Sengkalan, sangkalan. Kalau sengkalan ini yang saya ceritakan. Kalau sangkalan itu biasanya dibasu sangkal seperti itu. Sengkalan geni mati siniraman janma. Geni mati sinaraman janma yang berarti tahun 1403 Saka atau 1481 Masehi. Itu 1403 Saka itu tahun Jawa, bukan Hijriah ya, tahun Jawa. Ia bergelar Sultan Syah Alam Akbar I atau Sultan Surya Alam. Ingat, bukan Samsul Alam Wijaya. Bukan Samsul Alam Wijaya. Tolong diingat-ingat. Sultan Syah Alam Akbar I atau Sultan Surya Alam. Nama Fatah sendiri berasal dari kata Al-Fatah yang artinya, ayo, siapa yang tahu? Ojo ngaku arek lirboyo le awamu gak ngerti artinya Al-Fatah. Ojo ngaku arek lirboyo. Al-Fatah itu artinya sang pembuka. Karena beliau memang membuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Beliau Raden Fatah. Beliau juga memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan. Salokantara itu cara penake ngomong kalau di Indonesia itu seperti undang-undang 1445. Maaf ya. Itu apa Salokantara. Kepada umat beragama lain, sikap Raden Fatah sangat toleran. Kuil Sampokong, ya Allah, Kuil Sampokong di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid sebagaimana dulu saat didirikan oleh Laksamana Jengho yang beragama Islam. Ya, sangat toleran sekali. Beliau menikah dengan Dewi Murtasimah binti Sunan Ampel yang melahirkan Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Ingat, Sabranglor bukan kidul, wetan ataupun kulon. Harus fokus Sabranglor dan Sultan Trenggono ayah Sunan Prawoto. Prawoto ya, bukan Suroto. Prawoto. Beliau juga menikahi putri dari Randu Songo dan melahirkan Raden Kanduruhan. Kanduruhan bukan Kanjuruhan, tetap fokus. Kanduruhan, penakluk Sumenep Madura. Selain itu beliau juga menikahi putri Adipati Jipang Raden Kikin. Maksudnya tak jelas nih. Putri Adipati Jipang, loh, masa putri jenenge Raden Kikin? Gak ngono. Adipati Jipang ini dalam kurung Raden Kikin. Nah, seperti itu ya. Anda harus tetap fokus dan fokus. Beliau wafat pada tahun 1518 Masehi, namun hanya bertahta sampai tahun 1513 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya, Pati Unus yang bergelar Sultan Syah Alam II sekitar tahun 1513 sampai 1521 Masehi, lalu dilanjutkan adiknya, Sultan Trenggono yang bergelar Sultan Syah Alam III. Jadi ngene, dulu karena iku jane padha kabeh cuman beda angkane 1, 2, 3. Jadi awakmu niteni dewe-dewe lah ya. Sekitar tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Yang selanjutnya dilanjutkan Sultan Prawoto. Nah, Prawoto ada lagi. Bukan Prabowo ya, Prawoto. Sekitar 1546 atau 1561 Masehi. Yang merupakan akhir dari kerajaan Demak. Masa kerajaan Islam lalu berpindah ke Pajang. Di bawah kekuasaan Joko Tingkir Raja Jawa. Semuanya yang dalam saya tangi-tangi. Joko Tingkir
cawan, jo dipikir marai mumet, ngopek jamur. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Joko tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara. Dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Murite Sunan Kalijaga wis masyhur ning tanah Jaya dadi. Ya dadi raja. Wis ora enek critane Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali dadi raja. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Lekendani Joko Tingkir, Joko gagah sregep tingkir, status yatim piatu, bisa sukses kerana mitutu, bisa sukses kerana mitutu. Lekendani Joko Tingkir, Joko gagah sregep tingkir, status yatim piatu, bisa sukses kerana mitutu, bisa sukses kerana mitutu. Salatullah terus diangkat raja, misine nyebar ke agama, agama Islam, agama mulia, agama Islam, agama mulia. Oh ngabdine ing Demak Bintoro, banjur terus diangkat raja, misine nyebar ke agama, agama Islam, agama mulia, agama Islam, agama mulia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Oh Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang tak lain adalah menantu Sultan Trenggono. Tetap fokus para peziarah. Apa intine awak dhewe jur-juran ning kene buktekno nek awak dhewe iki panggah bravo, panggah fokus, panggah wis to. Terakhir iki. Sebelum wisuda, Mas, agenda sebelum wisuda iki sing terakhir.